Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Disti Larasati. Saudara, saya akan ajak Anda langsung ke wilayah kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Hingga saat ini, saudara, upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh otoritas terkait. Salah satunya adalah dengan mengerahkan 2 helikopter dengan metode waterbombing untuk memadamkan api. Tidak hanya dengan metode waterbombing menggunakan helikopter, upaya pemadaman juga dilakukan dengan metode injek, yakni memberikan injeksi melalui pipa berisi air ke wilayah-wilayah tempat kebakaran di TPA Jatiwaringin. Sementara itu, saudara, kalau kita melihat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menargetkan pemadaman kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Jatiwaringin ini bisa selesai pada pekan ini. Ada 2 helikopter yang sudah dikerahkan oleh BNPB untuk melakukan upaya pemadaman api dengan metode waterbombing, saudara. Sementara itu, setiap harinya upaya pemadaman masih terus dilakukan secara optimal dan ditargetkan akan selesai pada pekan ini. 15 kepala keluarga sudah dievakuasi, sementara warga terdampak dari kebakaran TPA Jatiwaringin sudah mulai mengeluhkan menderita ISPA. Bagi warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin sudah dicek kesehatannya. Dan sampai saat ini, saudara, masih ada 15 kepala keluarga yang terpaksa harus dievakuasi. Dan yang Anda saksikan ini adalah helikopter yang membawa air dalam metode waterbombing untuk melakukan upaya pemadaman di lokasi kebakaran di TPA Jatiwaringin, saudara. Ada beberapa kesulitan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin. Salah satunya adalah angin yang cukup kencang dan juga cuaca yang panas. Inilah yang kemudian menyulitkan api sulit dipadamkan, termasuk juga asap yang masih mengepul dengan cukup tebal, tidak hanya di permukaan tapi juga sampai ke dasar dari sampah-sampah yang terbakar di TPA Jatiwaringin, saudara. BNPB juga mengingatkan pemerintah daerah untuk waspada akan terjadinya kebakaran yang serupa. Ini menjadi pengingat tentu saja bagi wilayah-wilayah tempat pembuangan akhir sampah, tidak hanya di Jatiwaringin, tapi hampir di seluruh wilayah di Indonesia, karena saat ini tengah memasuki musim kemarau. Kita saksikan bersama, saudara, 2 helikopter waterbombing dikerahkan untuk mempercepat proses pemadaman api di TPA Jatiwaringin. Di permukaan, saudara, kita lihat memang sudah tidak ada lagi terlihat adanya kobaran api. Namun kemudian yang jadi permasalahan adalah petugas menyebut api ini masih ada kemungkinan berada di atau menyala di tumpukan sampah di bagian dalam. Inilah yang kemudian menyulitkan petugas untuk melakukan pemadaman karena banyaknya sampah plastik yang menumpuk di TPA Jatiwaringin. Metode waterbombing dilakukan melalui udara. Sementara untuk di darat, selain penyemprotan di permukaan, metode injek dengan memasukkan pipa berisi air ini juga dilakukan untuk bisa menjangkau titik api yang kemungkinan masih menyala di dalam tumpukan sampah di wilayah TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Kalau Anda bisa saksikan, ada satu titik api, beberapa titik api, ada 1, 2, bahkan 3 terlihat di layar televisi Anda. Ini adalah titik api yang masih menyala di dalam tumpukan sampah. Walaupun di beberapa titik-titik ini kalau kita lihat lokasi kebakaran ini sudah tidak ada lagi api yang masih berkobar di permukaan, tapi yang menjadi PR selanjutnya adalah bagaimana petugas bisa menjangkau untuk memadamkan api di titik api yang masih menyala di dalam tumpukan sampah.
Apalagi saat ini tengah musim kemarau, angin juga berhembus sangat kencang. Inilah yang kemudian juga menjadi tantangan tersendiri bagi petugas pemadam kebakaran dan juga BNPB untuk melakukan upaya pemadaman kebakaran yang optimal. Sejak peristiwa kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin beberapa hari yang lalu, saudara, sudah ada 15 kepala keluarga yang dievakuasi. Kepala keluarga 15 ini adalah warga yang tinggal berdekatan dan beraktivitas di dekat TPA Jatiwaringin, saudara. Kita akan lihat dan juga amati bagaimana situasi dan juga kondisi di lapangan, dan kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Niputu Trisnanda yang sudah bersiap bersama dengan juru kamera Andika Pratama di lokasi tempat kebakaran di TPA Jatiwaringin, tepatnya di Kabupaten Tangerang, Banten. Selamat pagi, Putu. Putu, kalau kita lihat ini sudah hampir sepekan kebakaran di TPA Jatiwaringin, masih terus dilakukan upaya pemadaman dari otoritas setempat. Nah, hari ini apakah ada metode khusus yang baru dilakukan atau seperti apa informasinya, Putu? Putu. Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Seperti visual yang Anda saksikan saat ini, ada dua cara yang kemudian dilakukan, baik itu dari BNPB, kemudian dari pemadam kebakaran, kemudian juga dari tim Agni Mandala yang kemudian melakukan berbagai macam upaya begitu ya untuk kemudian memadamkan titik-titik api yang sampai dengan pagi hari ini memasuki pukul 8:39 waktu Indonesia bagian Barat ini masih menyala. Dan di beberapa titik bahkan bukan hanya asap saja yang terlihat, tapi juga masih terlihat ada kobaran api kecil begitu. Sehingga cara pertama yang kemudian dilakukan ini adalah dengan menggunakan selang bagi titik-titik yang memang masih bisa terjangkau. Kalau kita bicara soal area yang terbakar sebetulnya Adisti dan juga saudara, ini memang ada perluasan di mana pada awal titik kebakaran ini hanya di area sekitar 2 hektar. Kini titiknya ini meluas sampai dengan 5 hektar dan ini tersebar ada yang di area barat, timur, kemudian juga di area selatan. Nah, karena titiknya ini beragam, kemudian juga ada di titik-titik yang tidak bisa diakses oleh tim pemadam dari jalur darat, maka BNPB ini menggunakan atau mengerahkan 2 helikopter seperti visual yang Anda saksikan saat ini. Ini fungsinya adalah mengambil air dari sumber air, kemudian menggunakan metode waterbombing, yaitu mengeluarkan air dari udara kemudian dijatuhkan di titik-titik yang memang masih terpantau merupakan titik api begitu. Kalau kita lihat jalannya proses ini Adisti dan juga saudara, ini sudah berlangsung sekitar 20 menit karena tadi dimulai pada pukul 8:20 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian mulai begitu beroperasi. Kalau saya hitung sudah ada lebih dari 5 kali putaran begitu. 2 helikopter ini mengambil air, kemudian menyiramkannya ke titik api, kemudian mengambil air lagi dan juga menyiramkannya lagi ke titik api. Di momen yang bersamaan secara paralel, Adisti dan juga saudara, ini juga dilakukan pemadaman secara manual dengan menggunakan selang. Kalau saya pantau begitu ya Adisti dan juga saudara, setidaknya dari pemadam kebakaran sendiri ini juga mengirimkan sejumlah mobil pemadam kebakaran begitu. Totalnya ada lebih dari 5 atau 6 begitu ya, ada lebih dari 6 mobil pemadam kebakaran yang juga dikerahkan. Fungsinya tentu saja berbeda, ada yang memang fungsinya ini untuk mengambil sumber air, karena kalau kita lihat di sini tidak ada sumber air langsung yang dekat dengan lokasi, jadi harus diambil terlebih dahulu dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran, ditampung, kemudian dipindahkan begitu ya ke mobil yang memang bertugas untuk menyalurkan ke titik di mana selang itu kemudian akan
salurkan ke titik api, lalu kemudian akan mengambil lagi sumber air yang ada sekitar 100 sampai dengan 150 meter dari lokasi ataupun juga tempat kejadian perkara begitu di TPA Jatiwaringin yang ada di Kabupaten Tanggerang, Banten. Jadi kalau kita lihat memang upayanya masih terus dilakukan sampai dengan pagi hari ini, Adisti dan juga saudara, upaya pemadaman, tapi di satu sisi bukan hanya upaya pemadaman saja, tapi upaya antisipatif ini juga dilakukan untuk warga-warga yang ada di sekitar lokasi. Saya lihat tadi ada beberapa komplek begitu ya yang ada di sekitar lokasi, karena pagi hari ini kalau kita lihat cuacanya cukup cerah, anginnya juga tidak terlalu kencang begitu, sehingga asap meskipun ada ini tidak kemudian sepekat beberapa hari kemarin saat api ini memang masih berkobar. Jadi kami lihat aktivitas ini masih berlangsung seperti biasa begitu ya di komplek-komplek perumahan. Namun memang ada beberapa yang harus mengungsi. Data terakhir tadi malam, Adisti dan juga saudara, total ada sekitar 15 kakak yang kemudian dievakuasi untuk kemudian untuk sementara ini tinggal di posko pengungsian yang jaraknya cukup jauh sebetulnya begitu, harus menempuh sekitar 15 menit perjalanan begitu kalau dari tempat kejadian perkara di TPA Jatiwaringin. Tempatnya ini ada di kantor kepala desa Tanjakan Mekar. Nah, itu yang kemudian menjadi posko pengungsian begitu ya, Adisti dan juga saudara. Sementara secara paralel upaya untuk kemudian memadamkan api ini masih terus berjalan, Adisti. Oke, upaya pemadaman masih terus dilakukan tidak hanya di darat tapi juga melalui udara dengan menggunakan helikopter. Ada 2 helikopter dengan metode waterbombing. Terakhir, saya ingin bertanya lagi, Putu, soal penanganan pengungsi yang terdampak kebakaran. Ini kan banyak juga yang sudah mulai mengeluhkan menderita ISPA di sana. Bagaimana? Apakah ada petugas medis yang juga berkeliling ke rumah warga untuk mengecek kondisi mereka, termasuk juga pembagian masker secara gratis yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat bagi warga yang masih bisa beraktivitas di dekat TPA Jatiwaringin? Putu. Ya, untuk masker, Adisti, sebetulnya ini kemarin sudah sempat dilakukan begitu ya, bagaimana ada petugas yang kemudian membagikan masker secara gratis, bukan hanya kepada yang tinggal di sekitar area TPA Jatiwaringin, tapi juga bagi mereka yang kemudian melintasi area ini begitu. Jadi ada masker yang kemudian dibagikan, kemudian ini juga secara paralel begitu ya, didistribusikan melalui Ketua RT, Ketua RW untuk kemudian dibagikan kepada warganya. Tetapi kalau dari pantauan kami begitu ya, dari sekitar pukul 6 pagi tadi sampai dengan saat ini memasuki pukul 9, memang kami tidak melihat kemudian aktivitas pembagian masker itu dilakukan kembali pada pagi hari ini. Apakah nanti akan dilakukan kembali? Jawabannya mungkin saja, karena dari BNPB sendiri ini juga berkolaborasi begitu ya dengan dengan Kementerian Kesehatan, kemudian juga dengan puskesmas setempat untuk standby begitu di posko pengungsian dan juga di beberapa posko utama untuk kemudian ketika nanti ada permintaan bantuan dari masyarakat ataupun juga ada masyarakat yang membutuhkan evakuasi atau mengalami sesak nafas, ini bisa langsung kemudian ditangani oleh petugas medis yang ada. Sebetulnya kalau di posko yang tadi, di posko utama yang ada di kantor kepala desa Tanjakan Mekar, Adisti, itu memang dikerahkan ada dokter, kemudian juga ada bidan, lalu ada tenaga kesehatan dari puskesmas yang kemudian memang sengaja disimpan di sana supaya nanti ketika ada keadaan-keadaan darurat ini bisa ditangani di posko pengungsian sementara untuk kemudian nantinya bisa lebih lanjut apakah direkomendasikan untuk ke rumah sakit yang lebih besar, Adisti. Baik, nanti kita akan update lagi perkembangan dari sana soal pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin, tepatnya di Kabupaten Tangerang, Banten. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Andika Pratama melaporkan. Saudara, informasi terkait dengan upaya pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, kami akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana visual melalui pantauan udara terkait dengan upaya pemadaman di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten, yang kalau kita lihat sudah hampir 1 pekan lamanya upaya pemadaman masih terus dilakukan dengan mengerahkan 2 helikopter setiap harinya dengan metode waterbombing melalui udara dan juga melalui darat untuk bisa melakukan upaya pemadaman di titik-titik api yang masih menyala di bawah tumpukan sampah di TPA Jatiwaringin. 15 kepala keluarga sudah dievakuasi dan sementara itu Puskesmas setempat sudah melakukan pemeriksaan atau memeriksa kesehatan terhadap warga terdampak yang sudah mulai mengeluhkan menderita ISPA, saudara. Sementara itu, Walhi menilai kebakaran tempat pembuangan akhir Jatiwaringin sebagai tragedi yang terus berulang. Mengapa saat ini terus dilakukan pengulangan atau kesalahan yang sama? Dan apa yang perlu diperbaiki soal tata kelola sampah, termasuk juga dampaknya kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin terhadap warga. Kita akan tanyakan kepada pengkampanye urban berkeadilan Walhi Nasional. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring, ada Mas Wahyu Eka Setiawan. Selamat pagi Mas Wahyu. Selamat pagi, Adisti. Mas Wahyu, ini kan kalau kita lihat ya, ini adalah kesalahan yang berulang sebenarnya. Ada berbagai macam peristiwa serupa pernah terjadi. Bisa kita flashback kembali apa saja peristiwa-peristiwa kebakaran yang terjadi di TPA ataupun di TPST yang seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah agar ini tidak kembali terulang. Ya, kalau dalam catatan kami begitu, terutama dengan teman-teman Aliansi Zero Waste Indonesia, itu ada sekitar 37 TPA yang terbakar. Kalau dalam catatan internal Walhi sendiri, di tahun 2023, itu ada beberapa TPA yang terbakar juga dampaknya. Gitu. Pertama itu ada TPA Sari Mukti di Kabupaten Bandung Barat, sekitar bulan Agustus sampai September 2023, begitu, dan berlangsung hampir 1 bulan untuk kebakarannya dengan titik-titik api yang semakin meluas dan lebih dari 12.000 jiwa ataupun sekitar 3.000 KK di 4 desa itu terdampak kepulan asap yang pekat dan 900 lebih warga mengalami ISPA akut begitu. Dan kedua ada di TPA Rawakucing di bulan Oktober 2023, 150 jiwa warga mengungsi begitu dan kebakaran itu hampir melahap 80% dari total luas area TPA yang sekitar 26 hektar. Dan juga warga dan pemadam kebakaran mengalami gangguan pernafasan. Lalu di bulan Oktober yang masih sama, di TPA Suwung, Denpasar, Bali, waktu ada event internasional juga waktu di Bali waktu itu 100 lebih jiwa termasuk pemulung begitu di kawasan TPA harus dievakuasi karena ada kebakaran dan mereka mengalami sesak nafas dan gangguan pernafasan. Lalu ada juga di TPA Jatibarang, Semarang, itu ratusan warga di kawasan perumahan terdekat itu harus sempat dievakuasi begitu dan harus menerima terutama kepulan asapnya dan mengganggu pernafasan. Lalu terakhir ada di TPA Putri Cempo Solo yang itu ada di sekitar 2 RT di wilayah Pelesungan begitu yang terdampak langsung oleh asap dan tentu juga mengakibatkan gangguan pernafasan. Artinya 2023 itu sudah ada sekitar 6 TPA begitu yang mengalami hal tersebut. Dan itu semua terjadi secara simultan, masif, dan tiba-tiba belum ada semacam early warning system juga. Dan itu juga menunjukkan sejak 2023 itu seharusnya sudah menjadi perhatian agar ke depannya itu paling tidak kita bisa memitigasinya atau paling tidak kita sudah beralih untuk bagaimana cara kita untuk mengurangi terutama dampak dari bencana ini. Terutama dalam hal ini saya mengatakan ya tata kelolanya memang harus dibenahi. Sudah sejak dari dulu begitu, sudah ada banyak kejadian. Artinya ya harusnya menjadi pelajaran. Dan ini terulang berarti ya nggak ada perbaikan seperti itu. Itu yang menjadi pointers dari saya, Disti. Oke, ada beberapa
peristiwa serupa pada 2023, itu artinya 3 tahun yang lalu, yang seharusnya menjadi pelajaran dan juga mencari evaluasi dari pemerintah untuk bisa melakukan perbaikan soal tata kelola sampah. Tapi nyatanya peristiwa semacam ini kembali terulang di 2026 di TPA Jatiwaringin. Dari kacamata Walhi sendiri, begitu ya, apa yang harus segera diperbaiki soal tata kelola sampah di Indonesia? Karena sampah di Indonesia ini menjadi permasalahan yang dari tahun ke tahun tampaknya kok masih saja terjadi, begitu ya. Darurat sampah tidak hanya di kota-kota besar, tapi hampir seluruh di wilayah di Indonesia. Ya, masalah ini tentu kan menjadi salah satu yang cukup cukup bermasalah begitu, terutama dalam hal ini ya tadi ada beberapa catatan yang sebelumnya sudah banyak yang saya sampaikan, terutama dalam ini untuk menjalankan Undang-Undang 18 tahun 2008 begitu, dan banyak regulasi sebenarnya yang sudah bicara terkait bagaimana penanggulangan sampah ini bisa dilakukan. Pertama ada P75 Permen LHK Lingkungan Hidup dan Kehutanan dulu 75, dan kini tengah proses revisi tentang tanggung jawab produsen. Ada juga kita bicara terkait dengan Perpres nomor 97 2017 yang juga tengah direvisi, yakni Jakstranas, rencana kerja strategi nasional begitu, dan kesemuanya ini kalau kita baca begitu ada beberapa pelanggaran target terutama di Jakstranas ya, yang akhirnya juga direvisi. Pertama ada sistem pengelolaan yang kelebihan kapasitas ataupun over capacity, dan hingga hanya menampung 59% sampah daerah, bahwasanya target ini membuktikan bahwasanya target pengurangan sampah di hulu sebesar 30% ini stuck, nggak jalan, dan sisa 41% sampah yang Oke. kebanyakan ini belum jelas begitu kemana arahnya, dan bahkan sampai ke sungai, ke tanah-tanah terbuka begitu. Dan kalau kita bicara di Undang-Undang 18 2008 ya ada pasal 19 dan pasal 22, terutama regulasi yang mewajibkan adanya pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan dan pengolahan hingga sampai di akhir itu belum dijalankan benar-benar, sehingga kita kalau ke TPA pasti kita akan ketemu logam, kita akan ketemu ban dan lain-lainnya, dan itu tercampur. Nah, ketika ini terbakar begitu, dia akan menjadi lapisan atas yang luas begitu, lapisan atasnya, di bawahnya campur organik, dia menghasilkan metana. Ketika disiram air maka akan mengeras, dan yang padam hanya atasnya saja, tapi asap masih mengepul. Nah, Oke. itulah yang berbahaya dari kebakaran TPA seperti itu. Oke, terakhir singkat saja, dampak dari kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin terhadap warga, termasuk juga terhadap perubahan iklim. Ya, kalau perubahan iklimnya itu terkait dengan metananya ya, karena tempat pengelolaan akhir sampah yang tidak terkelola dengan baik atau apalagi open dumping, dia menghasilkan metana, CH4. Metana itu salah satu penyumbang gas efek rumah kaca terbesar kedua begitu. Tapi efeknya juga lebih besar karena dia menangkap panas lebih kuat daripada karbon dioksida. Nah, tentu kalau kita bicara terkait perubahan iklim, Bantar Gebang itu menjadi penyumbang kebakaran iklim, kerusakan iklim ataupun krisis iklim terbesar kedua sedunia, hasil dari riset dari University of California begitu, yang mengatakan ya paling besar penghasil metana. Dan sampah ini, tempat pengelolaan akhir sampah ini menjadi salah satu penyumbang terbesar selain peternakan, khususnya di Indonesia, sebagai penyumbang gas efek rumah kaca. Namun hingga kini masih belum diakui sebagai penyebab krisis iklim karena belum masuk dimasukkan dalam dokumen National Determined Contribution. Nah, kalau dampaknya secara luas begitu, ketika ini dibiarkan ke depannya, tentu bencana ini akan berulang. Lalu kita bicara juga terkait dengan emisi berbahaya berupa partikulat matter, PM25 ataupun 1.0, karbon monoksida, dioksin, furan, dan semua akan berdampak pada kesehatan. Seperti itu, Adisti. Oke, baik. Kita akan tunggu langkah yang harus segera dilakukan oleh pemerintah untuk bisa tidak hanya soal penanganan dari kebakaran TPA Jatiwaringin, tapi juga untuk bisa
memperbaiki kembali tata kelola sampah di Indonesia. Terima kasih pengkampanye Urban Berkeadilan Walhi Nasional, Wahyu Eka Setiawan telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Mas Wahyu. Informasi seputar upaya pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin masih akan kami hadirkan dalam program di Kompas TV lainnya. Demikian Breaking News Kompas TV. Saya Adis Dilarasati, terima kasih sudah menyaksikan.